Halo kawan rebahan, apa kabarnya nih? Jangan lupa makan ya, biar nanti nggak sakit loh. Sebelumnya, Mimin mau terima kasih dulu nih sama kalian yang nggak bosan-bosannya nonton. Like, komen, dan subscribe channel ini ya. Semoga rezekinya terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini, Mimin mau menceritakan film The Price We Pay bergenre horor Amerika yang disutradarai oleh Ryuhei Kitamura dan dirilis pada tahun 2023 yang mengisahkan tentang para perampok dan seorang wanita yang harus berhadapan dengan keluarga psikopat penjual organ tubuh manusia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa kawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya. Langsung kita gas ke videonya ya. Cerita berawal dari wanita penghibur yang ditinggalkan oleh pelanggannya di pom bensin, tempat paling terpencil di kota ini. Kita sebut aja wanita ini Jambu, alias janda muda ya kawan. Di sini, karena ia merasa takut berada di luar, Jambu memutuskan untuk masuk ke toilet yang berada di pom bensin ini. Ketika berada di dalam, Jambu menghitung pendapatannya dari hasil pijat-pijat manja pelanggannya tadi. Namun tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka yang membuat Jambu ini panik. Ketika ia melihat ada seseorang yang mendekatinya, lalu ia pun bersiap dengan pisaunya dan melemparkan dompet miliknya itu kepada seseorang yang berada di depan pintu toilet tersebut. Lalu seseorang tak dikenal itu pun langsung meninggalkannya. Ketika Jambu memastikan keadaan sudah aman, ia pun langsung keluar dari toilet itu. Yang ternyata, orang tak dikenal tadi sudah menunggunya di depan pintu dan menembakkan obat bius kepadanya. Kemudian, orang tak dikenal itu langsung membawanya. Kini cerita berpindah lagi ya kawan, dengan gadis muda yang berada di depan penggadaian. Kita sebut aja dia Mawar, yang tampak kebingungan karena ingin melelang satu-satunya barang yang ia miliki untuk membayar tagihan yang sudah lama menunggak. Sesampainya dengan staf penggadaian yang bernama Mupeng ini, ia langsung menawarkan barangnya itu, yang dimana menurut staf tersebut, barang yang Mawar miliki tidak mempunyai harga. Lalu staf ini langsung menggerayangi Mawar dengan maksud ingin mengajaknya berkencan sebagai penggantinya. Alih-alih ingin mendapatkan cuan, penggadaian ini justru didatangi oleh geng motor yang ingin membagal tempat ini. Yang langsung disadari oleh staf penggadaian itu, kedatangan para geng motor tersebut. Yang dimana staf penggadaian ini sempat melumpuhkan satu dari geng motor tersebut, lalu dibalas dengan tembakan mematikan oleh salah satu geng motor itu. Hingga membuat salah satu dari para geng motor ini kabur karena mendengar suara tembakan tadi. Karena merasa telah menguasai tempat ini, geng motor tersebut langsung membawa salah satu karyawan untuk mengambil uang yang berada di brankas. Yang dimana Mawar sempat sembunyi dan melihat kelakuan dari para geng motor tersebut menembak karyawan tadi hingga tewas loh kawan. Di sini para geng motor itu kebingungan karena sudah tidak memiliki kendaraan untuk kabur dari tempat ini. Ketika Mawar ingin kabur, ia menjatuhkan sesuatu yang didengar oleh salah satu geng motor tadi dan langsung mengejarnya. Yang sialnya, pelarian Mawar pun diketahui oleh geng motor tersebut. Mawar yang memiliki mobil ini pun langsung disuruh mengantar para geng motor itu untuk pergi dari tempat ini. Di sini, Mimin perkenalkan dulu ya kawan, para geng motor ini. Yang ini Ano, yang ini Sopo, dan yang ini Jarwo ya kawan. Di sini, ketika di perjalanan, mereka melihat jalan yang mereka lalui ditutup oleh pekerja perbaikan jalan, hingga membuat mereka mengambil jalur yang tak mereka ketahui. Di sini,
mobil yang mereka kendarai tiba-tiba saja mati hingga mengeluarkan asap dan membuat mereka harus terjebak di tengah jalan yang sunyi dan sepi ini. Ketika malam tiba, para geng motor itu melihat sebuah lampu yang mereka sadari pasti ada orang di sana. Lalu mereka pun langsung mendatangi tempat itu dengan berjalan kaki. Fucking walking. It's over there. More than what's here, unless you got yourself a bicycle. Singkat cerita, mereka semua sampai di tempat yang mereka tuju, yaitu di sebuah peternakan. We get in there. I'm gonna do what I say when I say it. But you didn't stop it either. Yang dimana bertemu dengan seorang pemuda bernama Dini, anak yang mempunyai tempat ini. Lalu mereka berbincang untuk meminta izin agar diperbolehkan nginap di tempat ini. Dengan berat hati, Dini pun mengizinkannya. He said about 3 or 4 hours. It's just getting a little place to sit for a few hours. We'll get out of your hair. A few hours, right? You got my word. Have a good night. Ketika sudah berada di dalam, Ono membedah Sopo yang bersarang peluru di kakinya, hingga membuat Sopo kelojatan dan pingsan. Di sini Jarwo melihat sebuah berita yang dimana aksi mereka tadi sudah diketahui oleh polisi. Lalu Jarwo pun memperdebatkan kepada Ono keberadaan Mawar yang dianggap oleh Jarwo sebagai beban. Namun, Susilo yang mantan militer ini tetap melindungi Mawar dari kekoboyan si Jarwo. Lalu, Jarwo yang super duper kepo ini pergi untuk mengamati keberadaan dari peternakan ini. Hello. Anybody home? Let's see how deep this rabbit hole. Yang dimana ia menemukan Dini, lalu menginterogasinya. Who are you? You can take it. Just go. Please. Lalu, Jarwo yang melihat keluguan dari Dini ini, terus mengerjainya hingga membuatnya ketakutan. Kita kembali lagi ke Mawar ya kawan, yang dimana Ono sempat berdebat dengan Sopo, yang tak melihat keberadaan Jarwo saudaranya itu. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba seseorang datang menggunakan mobil peternakan, yang ternyata keluarga dari Deni. Yang dimana mereka melihat salah satu dari keluarga Dini ini membawa bungkus yang menurut Ono seperti manusia, sehingga membuat mereka bertanya-tanya tempat apa sebenarnya yang mereka datangi ini. Di sini Susilo pun langsung mencari keberadaan dari Jarwo, tapi ternyata keberadaan mereka telah diketahui oleh kakek dan saudara Deni tersebut, yang langsung mematikan listrik dan membuat Deni bisa lari dari Jarwo lalu berteriak memanggil kakeknya, yang dimana kakek dari Deni ini sudah bersiap untuk menembak Ono menggunakan tembakan bius, yang membuat Susilo oleng dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Sementara Jarwo di dalam dikejutkan dan menembak wanita penghibur yang dibius oleh saudara Dini di pom bensin di video pertama tadi. Lalu tanpa ia sadari, di belakangnya sudah ada saudara dari Deni yang bersiap untuk menghajarnya. Ternyata orang tak dikenal yang membawa wanita di pom bensin tadi itu adalah kakek dan saudara Deni, yang ternyata seorang psikopat gila loh kawan. Ketika sudah sadar dari obat bius tadi, mereka semua sudah berada di sebuah ruangan bedah, yang dimana kita diperlihatkan tubuh Sopo telah dirobek bagian perutnya, hingga terlihat isi di dalamnya. Lalu dengan santainya, kakek tua ini langsung mengambil jantung milik Sopo hingga membuatnya meninggoy. Di sini, kakek tua ini menceritakan apa yang telah ia lakukan adalah wujud balas dendam yang telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap putrinya, sekaligus memperjualbelikan organ tubuh manusia yang masih bagus kepada pencarinya. Lalu kemudian, saudara dari Deni ini pun langsung membius Jarwo, yang dimana kakek tua ini langsung membedah mata dari Jarwo tersebut. Di sini kita kembali lagi ke Mawar, yang dimana ia juga ikut disekap oleh keluarga psikopat ini. Tapi, Mawar berusaha meminta kepada Deni agar dirinya dilepaskan. Namun,
kedatangan dari saudara Denny ini membuat Mawar makin ketakutan, yang dimana ia membawa Ono tepat di sampingnya. Mawar yang terus berusaha meminta Denny untuk melepaskannya, tak dihiraukan oleh Denny, lalu meninggalkan Mawar dan Ono di ruangan itu. Ketika Susilo dan Mawar ingin melepaskan tali ikatan mereka ini, dikagetkan dengan kedatangan saudara dari Denny, yang dimana Ono langsung dibawa oleh saudara Denny itu menuju ke ruang beda. Di sini kita diperlihatkan dengan Jarwo yang sudah tidak memiliki kedua bola matanya. Lalu kakek tua tadi meminta Denny untuk membawa Mawar ke hadapannya. Ketika Mawar dibawa oleh Denny, lagi-lagi Mawar membujuk Denny agar melepaskan dan kabur dari tempat ini bersamanya. Denny yang masih bimbang pun tetap membawa Mawar ke hadapan kakeknya di ruangan bedah tersebut. Ketika Ono yang sudah mulai dioperasi oleh kakek tua ini, Mawar terus mempengaruhi Denny. Namun dengan keluguannya, ia terus termakan doktrin dari sang kakek, yang dimana Mawar perlahan-lahan membuka ikatannya menggunakan pisau bedah yang ada di sampingnya. Ketika kakek tua ini menyadari aksi Mawar itu, ia pun memastikannya. Namun ternyata kawan, Mawar memberikannya goresan manja menggunakan pisau bedah tepat di wajahnya. Lalu kakek tua ini langsung menyalakan tombol alarm untuk memanggil saudara Denny, yang dimana ia lagi asik mencincang tubuh Jarwo. Namun tanpa mimin duga loh kawan, adu mekanik ini dimenangkan oleh Mawar, yang dimana ia memukul katup tabung oksigen hingga membuat tabung itu terbang mengenai kepala kakek tua tersebut. Lalu Denny yang melihat kedatangan dari saudaranya itu langsung menutup pintu masuk ke dalam ruang bedah ini. Lalu Mawar dan Denny membantu Ono untuk melepaskan alat bedah yang ada di tubuhnya. Kemudian ia pun menyuruh Mawar kabur bersama Denny lewat sebuah lorong ventilasi yang ada di ruangan ini. Sementara Ono pun menghambat pergerakan dari saudara Denny tersebut, dan terjadilah adu mekanik antara mereka. Namun sayang kawan, kondisi Susilo yang lemah akibat pembedahan tadi membuat perjuangannya terhenti. Di sini, saudara Denny yang melihat kakeknya yang meninggoy dengan sadis, langsung mengejar Mawar dan Denny, yang dimana Mawar tertangkap saat melewati dinding oleh saudara Denny itu loh kawan. Mawar yang memiliki senjata itu langsung menembaknya, yang dibantu oleh Denny. Namun sayang, ketika Mawar ingin menghabisinya, senjata yang dipegangnya macet, hingga membuat Denny langsung membawa Mawar kabur dari saudaranya tersebut. Ketika saudara Denny ini ingin mengejar mereka, Mawar dan Denny langsung menumpahkan satu drum air keras tepat ke tubuhnya. Namun ketika Mawar dan Denny ingin melanjutkan pelariannya, saudara dari Denny itu bangkit kembali dengan wajah yang sudah hancur loh kawan. Lalu terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Hingga tiba di suatu tempat yang dimana ketika saudara Denny ingin mengeksekusi Mawar, Denny datang dengan menembakkan peluru bius ke saudaranya itu. Saat saudaranya itu ingin menghabisinya, Mawar langsung membelitnya menggunakan kawat berduri. Yang dimana Denny langsung menghidupkan mesin dari penggulung kawat berduri tersebut, yang membuat saudaranya itu terpisah antara tubuh dan kepalanya. Yang akhirnya bisa membawa Mawar dan Denny pergi dari tempat ini dengan membawa uang hasil rampokan Ono dan kawan-kawan.
Dan cerita pun selesai. Terima kasih ya, kawan rebahan, sudah menonton sampai selesai. Kasih tahu Mimin dong film apa lagi nih yang mau diceritakan. Tulis komentarnya di bawah ya. Sampai ketemu lagi di cerita film selanjutnya ya.